Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan mengenai fondasi ekonomi, sumber daya alam, kesejahteraan dan discounting. Di sini beranggotakan saya Reggianto Nugroho dan rekan saya ada Mas Muhammad Ariful Ulum dan Mas Guardian Basit Setianto. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau yang biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sini yang tergolong di dalam SDA ini tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori sumber daya alam ya. Pada dasarnya sumber daya alam atau natural resource itu pada prinsipnya tuh dibagi, kategorinya ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang tidak pernah habis. Kemudian yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui. Nah, poin yang pertama, sumber daya alam yang tidak pernah habis atau renewable perpetual resource. Jadi sumber daya alam kategori ini selalu tersedia sepanjang waktu dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya itu sinar matahari, kemudian angin, terus gelombang laut, dan sebagainya. Nah, pemanfaatan jenis sumber daya alam ini pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia. Namun, sumber daya alam ini secara umum bersifat permanen dan tidak dapat diproduksi oleh manusia sendiri karena sifatnya alamiah. Kemudian, yang B, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable or exhaustible resource. Sumber daya ini pada dasarnya itu meliputi sumber daya alam yang mensuplai energi minyak, migas maupun non migas. Nah, contohnya yaitu seperti minyak, kemudian gas alam, kemudian uranium, batu bara, serta mineral yang non energi seperti tembaga, nikel, kemudian aluminium dan lain-lain. Nah, sumber daya alam jenis ini pada dasarnya itu jumlahnya itu tetap berupa deposit mineral di berbagai tempat muka bumi. Suatu saat sumber daya alam ini bisa habis karena sifatnya yang tidak bisa digantikan oleh proses alam maupun karena proses penggantiannya secara alamiah. Karena proses penggantian alamiahnya ini memakan waktu yang cukup lama seiring dengan jumlah pemanfaatannya yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui atau potentially renewable resource. Nah, kategori sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam jangka pendek dan dapat digunakan secara tepat. Nah, namun demikian dapat digantikan melalui proses alamiahnya. Nah, contohnya yaitu pohon, kemudian rumput, dan deposit air tanah maupun udara segar. Nah, sumber daya alam ini keberadaannya itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam kerangka untuk mendorong, mempercepat, dan menunjang proses pembangunan wilayah maupun pembangunan ekonomi dalam negara. Nah, dalam kategori ini amat penting untuk diperhatikan aspek ketersediaan termasuk daya dukung seperti
daya dukung terhadap mobilitas pembangunan daerah, karena apabila sumber daya alam ini dari tiga kategori ini dimanfaatkan dengan tidak bijaksana, maka sudah menjadi barang tentu stagnasi dan kemunduran dinamika pembangunan ekonomi wilayah akan semakin cepat menjelma atau merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang membuat sumber daya alam menjadi salah satu penunjang pembangunan nasional. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai salah satu keunggulan yang dimiliki negara ini. Salah satunya migras maupun non-migras. Akan tetapi faktanya berbanding terbalik. Indonesia belum bisa mengelola sumber daya tersebut dikarenakan teknologi yang kurang mumpuni dan belum canggih. Dan juga sumber daya alam yang dieksploitasi juga harus memperhatikan aspek perencanaan dan pengawasan sehingga dalam prakteknya sesuai prosedur. Supaya kemanfaatan merata untuk jangka panjang. Membangun kesejahteraan membutuhkan waktu yang amat panjang. Sementara sumber daya alam hanyalah salah satu input yang harus dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Ketergantungan terhadap sumber daya alam harus dikurangi dengan menciptakan sumber-sumber dan input baru yang lebih inovatif. Poin D, dampak yang terjadi apabila SDA dilakukan eksploitasi secara besar. Salah satunya ancaman alam. Terjadinya konversi lahan hutan kepada berbagai kegiatan industri membawa dampak kepada kerusakan ekologis dan ekosistem, dan inilah yang telah mempengaruhi daya dukung lingkungan sehingga menyebabkan petaka bagi kelestarian, keanekaragaman hayati, bagi ketersediaan air, bagi kenyamanan iklim tropis. Poin kedua, penurunan kualitas lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan eksploitasi yang besar-besaran terhadap SDA membuat konsekuensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir, dan keuntungan yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat jangka panjang.